Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah luar biasa. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu pada hari dan kesempatan ini. Kita berkumpul di tempat ini untuk melakukan kegiatan diseminasi yang akan dilakukan oleh Ibu Herawati. Kegiatan ini adalah merupakan aksi nyata dari rangkaian kegiatan calon guru penggerak Ibu Herawati yang kita semua tahu pada kesempatan ini beliau sedang melalui pendidikan guru penggerak dan ada yang harus disampaikan yaitu tentang budaya positif. Nah, seperti apa itu budaya positif nanti akan dipaparkan oleh Ibu Herawati. Sebelumnya ada perkata dari kepala sekolah atau yang mewakilinya. Kebetulan hari ini Bapak Kepala Sekolah kita sedang tidak hadir ya Bu, ya, sehingga akan diwakili oleh Ibu Yeni Sapitri Oktaviani selaku Wakil Kepala Sekolah di bidang kurikulum. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu tenaga pendidik SMA Negeri 1 Ciamis, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul dalam kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif oleh Ibu Herawati dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mewakili Bapak Kepala Sekolah mengucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan guru yang telah menghadiri diseminasi ini. Semoga kegiatan kita di pagi hari ini bermanfaat. Tidak lupa saya ingin mengajak kepada rekan-rekan semua yang belum mengikuti kegiatan CGP ini, ayo kita semua ikuti kegiatan ini karena kegiatan ini atau pelatihan ini sangat banyak sekali manfaatnya. Kita jangan beranggapan bahwa CGP ini hanya untuk Bapak Ibu yang ingin menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah, tidak seperti itu. Jadi kita tujuannya untuk meningkatkan kompetensi diri kita sebagai Bapak dan Ibu guru. Cuma nanti plusnya kita dapat sertifikat guru penggerak nasional. Meskipun kita sekarang sedang melaksanakan GP Jawa Barat, tapi tetap yang GP nasional dari Kemdikbud itu tetap harus kita ikuti kalau ada kesempatan. Jadi pada kesempatan ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tetap semangat untuk Ibu Hera, masih 6 modul ke depan yang harus diselesaikan, masih baru seperempat perjalanan, tetap semangat, nantinya juga akan selesai, akan indah pada waktunya. Dan tidak lupa untuk rekan-rekan semua yang belum mengikuti CGP, kalau ada kesempatan silakan buka-buka di SIM PKB-nya, ikuti guru penggerak nasional ini. Semangat untuk semuanya, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Yeni selaku Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum yang sudah memaparkan dan mengajak kita semua untuk mengikuti program guru penggerak ini. Memang program ini programnya sangat baik dan manfaatnya luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi ayo yang belum ikut coba daftar ya ikut. Nah, sampailah kita pada pemaparan aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Herawati. Kepada Ibu Herawati dipersilakan. Ya, baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, masih semangat hari ini? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti aksi nyata yang saya laksanakan, yaitu diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Ciamis. Baik Bapak Ibu, mungkin materi ini sudah tidak asing buat Bapak Ibu karena budaya positif sering kita laksanakan sehari-hari. Hanya mungkin saya di sini hanya ingin menguatkan saja apa hal yang sudah Bapak Ibu ketahui sebelumnya. Dan
mungkin Bapak Ibu juga sudah melakukannya di setiap kegiatan pembelajaran. Baik Bapak Ibu, budaya positif, mungkin kita di sini melihat atau mendengar budaya positif berarti budaya yang baik, budaya yang berarah kepada hal yang positif. Nanti di sini juga akan membahas berbagai macam hal yang berkenaan dengan budaya positif. Ya, Bapak Ibu, hal yang akan saya diseminasikan di kesempatan ini adalah tentang budaya positif. Ada 8 hal. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar dan pastinya kepada perubahan paradigma mengajar juga. Apa itu paradigma nanti kita bahas bersama-sama. Yang kedua ada disiplin positif itu sendiri. Yang ketiga adalah ada nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh siswa kita. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, apa saja nanti kita akan bahas. Yang kelima ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol guru, ada segitiga restitusi, dan yang terakhir adalah ada keyakinan kelas yang mungkin sudah Bapak Ibu laksanakan di kelas di awal-awal pembelajaran. Nah, untuk yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar. Jadi paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing dengan kata berdiferensiasi. Diferensiasi itu artinya kita mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan zamannya siswa, sesuai dengan kondisi siswa, dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh siswa. Jadi itulah mungkin Merdeka Belajar ya. Ruh dari Merdeka Belajar adalah kita mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan ini mengacu kepada teori psikologi modern, yaitu mewujudkan siswa yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Dan ini mengingatkan kembali, inilah profil pelajar Pancasila. Mungkin ada yang masih ingat dengan profil pelajar Pancasila? Ada berapa Bapak Ibu? Ada 6 ya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Lalu kreatif, benalar kritis. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah ingat ya. Apalagi sekarang kita sedang melaksanakan program P5. Tadi pagi sudah ada yang berangkat untuk melaksanakan kegiatan P5-nya. Outing class. Oh iya, oh baik. Ibu moderator katanya punya lagu P5. Teman-teman juga bisa kan lagunya yang ini yang beriman dan bertakwa. Ya. Belajar Kita sama-sama Pancasila. nyanyi ya. Ingat nggak yang Santai itu aja Bapak ya. Ibu yang tahu ya. Yang tahu boleh berdiri. Karena kita ini guru kelas 10 Ya. lagi menggiatkan P5. Ayo ibu-ibu. Ya baik Bapak Ibu, kita berdiri dulu kita berdiri sebentar dulu. ya biar tidak Lagu ya biar lagunya mengingatkan Pelajar kembali gitu. Pancasila itu ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, Terima kasih. biar tidak lupa ya. Ya, terima kasih Ibu moderator, terima Sama-sama. kasih Bapak Ibu semua yang masih ingat dengan lagunya P5 ya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, ini ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi di sini artinya ada sesuatu hal yang salah di dalam pemikiran kita semua. Yang pertama yang atau yang hal-hal yang mungkin tidak terlalu tepat gitu. Yang pertama adalah guru dapat mengontrol murid. Bisakah kita mengontrol murid kita setiap hari 24 jam? Tentu tidak bisa. Yang kedua, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Mungkin tidak. Mungkin tidak, karena tidak semua siswa berpikiran yang sama, karena siswa kan berlatar belakang yang berbeda, punya keinginan yang berbeda gitu. Jadi kita tidak bisa memberikan hal yang kita paksakan kepada murid kita. Miskonsepsi yang kedua adalah kritik dan rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Mampu tidak menguatkan karakter?
tentu tidak semua ya, karena itu tadi, karena setiap siswa berbeda dari latar belakang, minat, profilnya, juga kondisi keluarganya. Dan yang terakhir adalah orang dewasa berhak memaksa. Berhak tidak kita memaksa ke anak-anak kita? Mungkin pasti tidak ya, karena anak-anak juga murid kita mempunyai keinginan yang berbeda, potensi yang berbeda, juga minat yang berbeda-beda. Nah, ini adalah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi kalau zaman dulu kita menggunakan teori stimulus respon. Nah, sekarang kita ubah paradigma kita menjadi pendekatan ke teori kontrol kita gitu. Nanti kita juga akan lebih dalam membahas mengenai apa itu teori kontrol. Nah, ini ada stimulus respon melawan teori kontrol. Ini bahasanya lebih ke melawan ya, Bung Moderator, karena memang harus diubah. Kita ini harus dinamis, tidak bisa statis. Ya, kita harus dipaksa mengubah paradigma kita gitu. Nah, yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Itu di teori stimulus respon. Padahal kita di realita kebutuhan kita kan berbeda. Parameter kebutuhan kita kan berbeda. Jadi di teori kontrol ini realitas kebutuhan siswa itu pasti akan berbeda. Makanya kita sebagai guru juga harus memperlakukan siswa dengan berbeda sesuai dengan potensi, minat, dan latar belakangnya. Yang kedua, di stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Mungkinkah kita melihat hal yang sama? Pasti tidak, karena setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Seperti halnya ketika kita memegang gajah ketika sedang mati lampu. Ya, mungkin Bapak Ibu, gajah itu bagaimana? Oh, gajah itu besar karena kita memegang telinganya. Oh, gajah itu panjang karena kita memegang belalainya. Oh, gajah itu berbulu karena kita memegang. Nah, itu. Jadi, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda terhadap sesuatu. Jadi, kita tidak bisa menyamakan pemikiran kita dan memaksakan pemikiran kita terhadap orang lain. Dan yang ketiga adalah kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Mungkin tidak, pasti tidak mungkin. Nah, di teori kontrol ini, jadi kita harus berusaha memahami pandangan orang yang berbeda. Nah, itulah adanya kemerdekaan di dalam belajar. Karena kita sebagai guru harus memahami berbagai kebutuhan yang berbeda di setiap siswa. Mungkin ada siswa kita yang di rumahnya aman, damai, tentram, ke sekolah, belajar, fokus. Jadi kita mudah untuk mentransfer ilmu atau membangun karakter ke siswa itu. Tetapi ketika siswa di rumahnya banyak masalah, belum makan, tidak punya bekal, dengan orang tuanya tidak baik-baik saja, ketika datang ke sekolah apa yang terjadi? Nah, itu ya, kita harus bisa memfasilitasi kondisi siswa yang seperti itu. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalnya ada anak yang kesiangan, salah, mungkin buruk, tapi selayaknya kita harus tahu bahwa setiap anak punya tujuan atau punya alasan mengapa anak tersebut melakukan hal seperti itu. Mungkin saja ketika kesiangan anaknya cuci piring dulu, masak dulu, beres-beres dulu karena tinggal dengan nenek kakeknya yang sudah tua dan harus mengurus dulu nenek kakeknya, mungkin seperti itu. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kan kita tidak mau dikontrol orang lain ya. Yang hanya bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri, bukan orang lain gitu. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain? Ya tidak boleh ya. Karena yang bisa mengontrol orang lain ya mereka sendiri gitu. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal gitu. Ketika kita membujuk ternyata gagal, kita akhirnya maksa kan. Apalagi kalau kita memberikan tugas ke anak-anak ya anak-anak kita tugas ininya atuh bu dah terlalu banyak, pokoknya mah kudu lamun teu nilainya dikurangan. Nah, itu juga kan memaksa. Nah, kita harus bisa memberikan atau memfasilitasi keinginan siswa yang berbeda-beda gitu, karena mereka berhak juga memilih apa yang nyaman untuk mereka. Dan yang bagus adalah kolaborasi dan konsensus
menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi kita berkolaborasi dengan murid kita, tugas apa yang sesuai, tugas apa yang membuat nyaman, tugas apa yang bisa mewakili atau merepresentasikan mereka gitu. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Kan kita selalu begini ya, guru kudu menang gitu kan, murid harus mengikuti kita. Padahal harusnya win-win solution. Jadi kita nyaman, anak-anak juga nyaman. Nah, itulah makna dari Merdeka Belajar. Ya, Bapak Ibu, ini kita lanjut ke disiplin positif, tapi ini secara gambaran umum dulu. Ya, jadi disiplin positif ini kita ambil dari definisinya dulu ya. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu belajar intinya ya, belajar yang mengacu kepada tanggung jawab terhadap apa yang tadi dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi ketika siswa datang terlambat ke sekolah, berarti konsekuensinya apa, yang harus dia pelajari apa, yang dia langgar dari apa yang dia yakini itu apa gitu. Yang kedua, disiplin positif itu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran. Jadi siswa itu harus sadar gitu bahwa apa yang dia lakukan itu salah gitu. Dan siswa harus ada motivasi intrinsik, tidak berdasarkan takut dihukum atau berdasarkan ingin diberikan imbalan gitu. Kan mungkin ada yang begini, nanti kita semua ya sering begitu ya, misalnya yang mengumpulkan tugasnya tepat waktu diberikan nilai plus gitu ya, yang mengumpulkannya terlambat akan dikurangi nilainya. Itu kan sama dengan memberikan imbalan dan hukuman gitu. Mungkin nanti kita sedikit-sedikit bisa mengubah paradigma itu. Dan yang ketiga adalah tujuan dari pendidikan adalah untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga perilaku mereka mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal gitu, dan memiliki motivasi intrinsik dalam menjalankan disiplinnya. Ada motivasi dalam diri bahwa saya harus ke sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, karena memang saya butuh itu, karena memang itulah ciri dari saya gitu sebagai siswa yang baik gitu ya. Nah, tadi di awal kita akan membahas tentang nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar tentang nilai-nilai kebajikan? Sering. Ya, baik. Terima kasih Pak Iwan. Apa saja mungkin Pak? Harus cuci kaki sebelum tidur. Oh ya, berarti itu kebersihan ya Pak ya? Ya. Terus juga harus datang ke sekolah tepat waktu. Ya, berarti itu disiplin ya Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak. Jadi nilai-nilai kebajikan intinya sifat manusia, sifat positif ya, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi kita pasti memiliki tujuan individu yang mengarah kepada nilai-nilai yang baik gitu, nilai-nilai kebajikan. Misalkan kita nyaman, aman, damai, tentram gitu ya dalam hidup kita gitu. Yang kedua bersifat universal. Jadi seluruh dunia menyatakan sama tentang hal itu. Tidak dikotak-kotakan berdasarkan negara, berdasarkan bahasa ataupun latar belakang lainnya. Dan nilai-nilai kebajikan ini dapat menggerakkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkannya. Dan nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh siswa adalah mengarah kepada profil pelajar Pancasila yang tadi berakhlak mulia, ya, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, gitu, kreatif, gitu, dan berkebinekaan global. Ya baik. Nah, ini salah satu contoh dari nilai-nilai kebajikan. Tadi Pak Iwan sudah menjelaskan ya Pak. Ini adalah nilai kebajikan profil pelajar Pancasila yang sudah kita bahas tadi. Dan ini dari PYP, Primary Years Program. Jadi ada toleransi, rasa hormat, integritas gitu. Nah, integritas ini mungkin salah satu
poin-poin dari motivasi intrinsik tadi. Jadi karena siswa punya integritas yang tinggi, karena dia punya motivasi intrinsik untuk menjadi siswa yang baik gitu. Ada mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, kalau ini dari 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation. Ini ada beberapa sampai 9, banyak ya Bapak Ibu ya. Dan ternyata ini harus kita pahami gitu agar kita tahu apa yang menjadi tujuan nilai-nilai kebajikan siswa kita. Gitu. Ini dari berbagai sumber ya, dan sumber yang mungkin yang sangat kita pahami yang profil pelajar Pancasila itu ya. Ya Bu, dilanjut. Nah, ini ada juga sumber tentang petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Nah, kita mungkin di kelas bukan hanya memberikan atau mentransfer ilmu dari siswa tidak tahu menjadi tahu, tapi yang terpenting adalah bagaimana menanamkan karakter ya, bagaimana memberikan pembelajaran yang bermakna. Dan ini petunjuk hidup dan keterampilan hidup yang harus siswa punyai gitu. Yang pertama, petunjuk hidupnya harus dapat dipercaya, itu amanah, jelas ya. Itu harus dikuasai oleh siswa, harus dipunyai gitu karakter itu. Harus lurus hati, pendengar yang aktif, bukan hanya ingin didengarkan tapi juga harus mau mendengarkan orang lain gitu. Tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri gitu. Ketika siswa kita sudah memberikan yang terbaik untuk temannya, mungkin pasti temannya juga akan memberikan terbaik untuk dirinya gitu. Dan keterampilan hidup, nah ini yang memang penting kita tanamkan kepada siswa. Yang pertama adalah peduli. Bagaimana siswa itu harus peduli kepada temannya. Mungkin kita di kelas sering melihat banyak kejadian atau bullying ya. Bullying itu perundungannya. Nah, perundungan itu kan yang paling banyak di kita perundungan berupa apa? Bullying apa? Verbal, poyok-poyoknya, moyokan orang tua, nama orang tua gitu ya. Iya. Tuh si Udin kan gitu kan ya. Punten ya Pak Udin. Tuh si apa gitu. Itu kan sebetulnya bully tapi tidak terasa gitu. Nah, peduli ini harus dimunculkan agar apa? Agar peka terhadap kondisi temannya. Mungkin temannya yang biasa aja ketika disebutkan nama bapaknya baik-baik aja, tapi mungkin ada yang langsung marah ya karena mungkin bapaknya sudah meninggal atau bapaknya sedang sakit atau memang ada masalah dengan orang tuanya gitu. Yang kedua adalah penalaran, jelas itu ya, karena siswa harus berpikir kritis. Siswa tidak hanya menjadi pendengar atau melakukan sesuatu sesuai dengan suruhan ya, tapi harus mempunyai kreativitas gitu, dengan bagaimana dia bernalar atau memikirkan sesuatu yang baik atau buruk untuk dirinya gitu. Jadi untuk keselamatan, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha. Nah, ini ada yang menarik gitu ya, di sini ada memiliki rasa humor. Nah, Bapak Ibu kalau mengajar tegang tidak di sekolah, di kelas? Tidak. Menyenangkan ya? Ya. Kita sebagai guru harus punya rasa humor. Kalau tidak, bagaimana kondisi kelas kita ya? Bayangkan gitunya kalau gurunya teh galak, pas datang guru matematikanya duduk semua. Dulu mah waktu SD sikap ini duduk sikap sempurna. Boro-boro mau belajar, anaknya aja udah tegang, materi tidak akan masuk, kelas tidak akan nyaman gitu. Jadi memang rasa humor ini harus dimiliki oleh kita sebagai seorang guru. Untuk tujuannya untuk apa? Untuk relaksasi, untuk menyenangkan gitu. Jadi suasana itu mencair gitu di kelas tuh, tidak terlalu tegang gitu ya. Dan ini yang terakhir adalah persahabatan, ini juga harus ya. Jadi tidak, kalau di sekolah itu kan suka ada circle-circlean ya. Ini circle ini dan memang sikap persahabatan ini harus kita tanamkan kepada siswa agar mereka bisa saling melengkapi, mereka bisa saling menolong gitu. Peka. Kadang-kadang kan
anak-anak lebih dekat dengan sahabat mayanya dibanding sahabat nyatanya ya. Di sekolah banyak orang tapi tidak ada yang bersuara, semuanya ke HP ya, semuanya ke HP ya, seperti yang autis. Jadi teman nyata seolah-olah tidak ada, teman maya yang jauh nan di sana gitu tidak tahu orang mana siapa dekat gitu. Nah jadi memang rasa persahabatan ini harus dimunculkan, apalagi sahabat di dunia nyata gitu. Jadi Bapak Ibu, kita masuk ke materi kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, yang kedua menerima kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga adalah kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima penguasaan. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mendengar mengenai kebutuhan dasar manusia? Ya maaf, mungkin ini sharing juga ya Bu Hera, karena saya mengajar PPKN ya. Kebetulan materi ini ada di apa yang disebut dengan hak asasi manusia. Oh iya. Nah, jadi pada prinsipnya cuman di pembahasan akan kebutuhan dasar ini, kalau berhubungan dengan HAM itu ada 3, dari 5 ini digabung menjadi 3 ya. Yang pertama hidup, yang kedua kebebasan, dan yang ketiga kebahagiaan. Cuman ini jadi 5 ya, mungkin ini adalah bahasan PKN gitu ya. Cuman mungkin ke dalam hal ini mungkin ada lebih lebih detail lagi ya. Jadi Mungkin ini dijabarkan lebih dijabarkan rinci ya. lebih rinci Ya. jadi ya. Ya, jadi memang kalau ini lebih rinci Lebih gitu Pak ya. rinci, ya. Nah mungkin Pak Iwan bisa memberikan contoh gitu, bagaimana dari bertahan hidup, misalnya gitu Oh mungkin. iya, ya seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu ya. Ini bertahan hidup berarti otomatis ya. Jadi bukan hidup untuk makan, tapi makan untuk hidup. Nah, maka makan itu merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Ya, Gitu betul. ya, salah satunya yang mendasari itulah. Mungkin ya itu Bu. Ya, baik. Kita lanjut ke rasa kasih sayang ya. Contohnya, misalnya ya, kasih sayang itu misalnya siswa butuh untuk disayangi gitu ya oleh teman-temannya, oleh keluarganya gitu, oleh guru-gurunya, oleh wali kelasnya gitu. Nah, jadi memang rasa kasih sayang ini berhubungan dengan teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, atau mungkin binatang peliharaan atau tanaman gitu ya, atau kelompok lainnya gitu. Nah, yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan gitu ya. Jadi di sini siswa membutuhkan pengakuan, misalnya tadi sebagai KM harus diikuti ya semua aturan yang sudah dibuat di kelas, atau misalnya ketika ada siswa yang jago di bidang olahraga, di bidang seni gitu, atau terampil di dalam hal atau berprestasinya, kita harus bisa mengakui gitu ya ke prestasi yang mereka punya. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan, atau siswa harus mempunyai jadi siswa itu harus diberikan kesempatan untuk memilih gitu ya. Misalnya siswa harus mandiri, harus otonom, harus memilih agar bisa mengendalikan hidupnya. Jadi siswa tidak bisa kita atur, misalnya dalam tugasnya harus begini, harus begitu.
bentuknya begini begitu, tidak, tapi siswa diberikan kebebasan untuk memilih mana yang terbaik untuk dirinya, yang nyaman untuk dirinya, dan bisa merepresentasikan siapa dirinya gitu. Jadi dalam kebebasan memilih ini, siswa diberikan kebebasan untuk untuk memberikan kesempatan, misalnya mau nyoba ini, mau nyoba itu gitu, tanpa kita memberikan pengaruh bahwa siswa harus begini, harus begitu gitu. Jadi memang siswa diberikan kesempatan untuk memilih. Nah, yang terakhir adalah untuk kesenangan. Siswa juga diberikan kesempatan untuk merasa senang gitu. Di kelas apalagi ya. Jadi kita sebagai guru harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi nanti siswa bisa dengan nyaman belajar dengan kita, misalnya siswa bisa tertawa, siswa bisa bercanda gitu, dan siswa bisa menikmati pembelajaran yang kita berikan gitu. Ya pada akhirnya kan mereka akan mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Jadi intinya memang kita harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan agar kesenangan siswa sebagai kebutuhan dasar mereka bisa terpenuhi. Intinya begitu. Bapak Ibu, setelah beberapa materi yang tadi saya paparkan, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin memberikan pengalamannya di dalam mengajar gitu, bagaimana berdasarkan tadi kebutuhan dasar. Pertanyaannya serius apa mau? Serius. Begini Bu, mengenai diferensiasi ya, di kadang-kadang saya masih sulit untuk menjabarkan pembelajaran diferensiasi. Saya sering berpikir tentang pembelajaran pengelompokan. Nah, kesulitannya kalau pengelompokan waktunya kan mungkin tidak cukup ya. Nah, mungkin saran Ibu bagaimana tuh dengan kasus saya? Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan ya. Nah ini berarti pengalaman dalam mengajar ya. Mungkin ada Bapak Ibu juga yang ingin memberikan pengalamannya gitu dalam mengajar di kelas dengan pembelajaran berkelompok tadi Pak ya. Bapak Ibu ada yang mau berbagi pengalaman? Ya, Bu Agnes tadi sudah. Ya, Bu Agnes kalau mau berbagi boleh. Baik, terima kasih Bu Hera atas kesempatannya untuk mengemukakan pengalaman saya saat untuk di kurikulum Merdeka ini, yang mana kita harus mengedepankan tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Nah, langkah saya ketika melakukan penerapan pembelajaran diferensiasi itu, satu, kita di awal sudah menerapkan semacam metode asesmen ya Bu. Nah, dari metode asesmen kan asesmen itu ada dua, ada yang kognitif dan non kognitif, itu yang diagnostiknya. Nah, dari sana kita sudah bisa melihat bagaimana dan mengelompokkan anak-anak yang dianggap ternyata anak ini kinestetik, anak ini audio, anak ini visual, ada juga yang gabungan. Nah, dari sana berarti kita tuh sudah mulai bisa melihat terus pembelajarannya seperti apa. Nah, karena kan kalau selamanya kelompok itu bagi saya pembelajaran kelompok memang ada baiknya, tapi ada kurangnya juga karena yang hanya memahaminya itu hanya sebagian kecil saja. Itu ya, jadi tetap harus ada kolaborasi antara pembelajaran yang sifatnya individu dengan yang kelompok gitu. Ya, baik. Terima kasih Bu Agnes sudah dijawab ya. Pak Iwan, pertanyaannya oleh Bu Agnes. Terima kasih Bu Agnes. Mungkin nanti Bapak Ibu yang lain bisa memberikan tanggapannya mengenai hal ini. Baik, Bapak Ibu dilanjutkan ini ke motivasi perilaku manusia, khususnya siswa kita ya. Jadi ada motivasi ekstrinsik, dan intrinsik. Yang ekstrinsik itu berarti kan dari luar ya Pak ya. Kalau intrinsik itu dari dalam. Jadi biasanya siswa kita ketika tidak kesiangan, aku mah tidak kesiangan lah, daripada riweuh ku pajayan. Nah, itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Itu motivasinya ekstrinsik kan. Ada juga, nanti kalau aku tepat waktu memberikan tugasnya, Bu Nenen berjanji mau memberikan bakso supri. Itu juga sama motivasi ekstrinsik ya.
Tapi motivasi intrinsik itu dari dalam. Karena siswa memang ingin menjadi orang yang menghargai dirinya sendiri gitu. Dia punya integritas dan dia punya nilai-nilai, dan mereka mau meyakini nilai-nilai yang sudah mereka yakini dari awal gitu, bahwa saya harus punya integritas, saya harus punya motivasi dalam diri saya, walaupun tidak ada Pajayan tetap tidak kesiangan, walaupun tidak diberikan bakso supri tetap tidak akan kesiangan gitu. Jadi intinya iya betul, motivasi intrinsik ini penting. Jadi kita jadi siswa memang ada motivasi untuk disiplin itu dalam diri mereka, bukan karena imbalan atau bukan karena hukuman gitu. Ya, nah ini yang penting nih Bapak Ibu, posisi kontrol guru. Pernah mendengar mungkin? Ya, kita pernah belajar bersama-sama di GP Jabar ya. Nah, jadi yang pertama ada penghukum, yang kedua ada pembuat rasa bersalah, yang ketiga ada pemantau, keempat ada teman, kelima ada manajer. Nah, nanti kita bahas penghukum teh kumaha, kita teh banyaknya di mana sih? Yang banyak kita lakukan teh sebagai apa gitu. Ya. Nah, sebagai penghukum, sepertinya kita banyak yang ini ya. Nah, penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik gitu ataupun verbal. Nah, kata-katanya gini, patuhi aturan saya, atau awas ya kalau enggak nanti kamu akan saya potong nilainya gitu ya. Atau kamu selalu saja salah, pernah nggak gitu? Pasti aja kamu tuh yang kesiangan tuh, pasti kamu yang terlambat mengumpulkan tugas gitu. Nah, ini posisi kita sebagai penghukum gitu. Kira-kira nanti anak seperti apa kalau kita menjadi posisi penghukum? Mungkin sakit hatinya, nggak enak gitu ya, nggak senang gitu. Kenapa ya benci? Kenapa ya kok guru saya seperti ini gitu ya? Padahal kan mungkin mereka belum mengerjakan tugas, mungkin lupa, mungkin ada pekerjaan lain, atau mungkin orang tuanya sedang dirawat di rumah sakit, jadi tidak keburu mengerjakan tugas gitu. Nah ini, iya biasanya gurunya suka marah-marah gitu. Atau misalkan kalau misalkan begini mah, misalnya ada siswa yang terlambat di pelajaran Bu Cucu, ya udah karena kamu terlambat, kamu lari 5 keliling di lapangan upacara. Nyambung tidak dengan pelajaran Bu Cucu? Ya nyambung, karena Bu Cucu guru olahraga. Kalau saya memberikan hukuman seperti itu tidak nyambung, karena saya mah guru bahasa gitu. Jadi memang kebanyakan kita begini ya sebagai penghukum. Nah, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, ini biasanya ibu-ibu nih ya yang melakukan ini nih. Jadi apalagi Ibu Endah kan nih suaranya lembut gitu kan ya, hening gitu ya. Tapi jelek gitu ya Bu. Misalkan gini, Ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Jadi kan anak-anak tuh jadi aduh nggak enak sama Bu Endah kan gitu. Terus berapa kali harus dibilangin, kamu tuh gak denger-denger aja, udah dibilangin berapa kali gitu. Nah terus gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu melakukan hal ini. Nah ini sebagai pembuat rasa bersalah, jadi siswa tuh merasa bersalah gitu sama kita gitu. Nah jadi nanti ketika kita posisinya sebagai pembuat rasa bersalah, murid ini akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Orang teh bututnya, ini orang teh kirinya. Nah gitu, jadi tidak berharga karena sudah mengecewakan gurunya, sudah mengecewakan orang tuanya gitu. Yang ketiga, sebagai teman. Nah, ya Bu Endah lagi ya sebagai teman. Contohnya ini Bu Endah ya. Nah kan karena Bu Endah dekat gitu ya dengan anak-anaknya gitu ya. Jadi kalau Bu Endah tuh kalau sama anaknya, kalau ada yang kesiangan, ih kamu kesiangan aja, kenapa sih? Padahal bilang aja ke ibu, nanti ibu jemput kan gitu ya. Nah itu sebagai teman, jadi kayak teman aja. Tapi mungkin ada yang positif negatifnya ya kalau sebagai teman. Di sisi positifnya mungkin ada hubungan baik terjalin antara guru dan siswa. Tapi mungkin di posisi negatifnya anak akan kecewa gitu. Ibu mah kirain teh ibu teh pengertian ke saya, ternyata ibu tetap aja nggak bisa nolong saya dihukum sama Pajayan kan gitu ya. Nah jadi memang ada sisi positif dan negatif ketika posisi guru sebagai seorang teman. Nah ini kata-kata yang biasa dikeluarkan oleh seorang guru. Ayo ingat,
tidak, bantuan ibu selama ini ibu teh udah bantu kamu dari awal, kamu kesiangan gitu ya. Ya udahlah kali ini nggak apa-apa, nanti ibu bereskanlah ke Pak Jayen, gampang gitu. Nah itu apa kata-kata guru posisinya sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau ya. Nah kalau sebagai pemantau maka kita mengawasinya. Mungkin tidak kita mengawasi 24 jam, nah, nggak mungkin. Nah kita harus bertanggung jawab terhadap semua perilaku anak-anak kita kan juga tidak mungkin gitu. Jadi ketika kita posisinya sebagai pemantau, kita ini penuh dengan perhitungan. Ada catatan-catatan, misalkan Pak Dian, kamu kesiangan 6 kali, kamu terlambat hari ini 15 menit, hari kemarin 20 menit, banyak gitu hitungan-hitungannya. Dan ini biasanya kata-kata yang digunakan oleh guru sebagai posisi pemantau itu, peraturannya apa? Kamu tahu nggak peraturan sekolah tuh apa gitu? Terus kamu tuh udah ngapain? Kamu tuh udah melakukan apa sih? Selalu aja kesiangan gitu. Terus kamu tahu nggak kalau kamu kesiangan tuh konsekuensinya apa? Sanksinya apa? Nah itu kita sebagai pemantau. Yang terakhir, nah ini yang diharapkan oleh kita semua adalah sebagai seorang manajer. Jadi sebagai seorang manajer kita bersama dengan siswa itu murid harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya dan mencari solusi bersama-sama gitu. Ini biasanya yang diberikan kalimatnya, coba kamu kan sudah kesiangan, kan kita udah bikin tuh keyakinan kelas dulu, masih inget nggak keyakinan kelasnya apa, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar gitu. Atau misalkan bener nggak ini teh kesiangan teh sesuai dengan karakter kamu. Mungkin nanti siswanya juga akan berpikir, oh iya ya saya salah, harusnya saya tidak kesiangan karena itu akan melanggar keyakinan yang sudah saya buat gitu. Nah terus ada lagi yang ini yang paling menarik ya, jika kamu meyakininya, kamu bersedia nggak memperbaikinya. Nah di situ akan muncul motivasi intrinsik, siswa tidak akan kesiangan lagi karena sudah ada rasa bahwa saya harus memperbaiki karakter saya yang jelek gitu. Nah, ada lagi, apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Diberikan kesempatan untuk mencari solusi. Kira-kira apa nih? Oh, karena saya tiap hari suka main Mobile Legends ya, game online sampai jam 2 malam, berarti nanti mah kalau tidurnya jangan malam-malam ya, tidak kesiangan. Nah, jadi siswa mencari solusi untuk dirinya sendiri. Yap. Nah, ini segitiga restitusi. Pernah dengar Bapak Ibu mengenai ini? Ya, iya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan gitu. Intinya segitiga restitusi ini menciptakan kondisi peserta didik untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi nanti mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik gitu. Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa bersalah, tapi justru muncul rasa tanggung jawab dan mereka ingin memperbaiki karakter mereka yang kurang bagus gitu. Nah, bagaimana tahapan dari segitiga restitusi ini? Ya, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Berbeda antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu sanksi sifatnya ya, dan akibatnya itu negatif gitu. Jadi kayaknya dihukum, contohnya dihukum lari gitu ya di lapangan, itu kan menimbulkan rasa tidak enak gitu ya. Membekas, iya, membekas terus menyakitkan gitu ya. Apalagi dengan hukuman berupa verbal gitu ya, itu tidak mudah gitu dilupakan oleh murid. Mudah-mudahan kita tidak banyak menghukum siswa ya. Begitu juga konsekuensi. Konsekuensi itu memang fokusnya kepada pembelajaran daripada hukuman dan membantu murid memahami dampak dari tindakan mereka gitu dan membuat pilihan yang lebih baik di masa depan. Hanya mungkin kalau konsekuensi itu lebih ke motivasi eksternal ya. Nah, yang lebih baik adalah restitusi. Karena restitusi ini siswa menciptakan kondisi siswa untuk bertanggung jawab terhadap kesalahannya dan siswa bisa memulihkan, memperbaiki gitu kondisinya sehingga mereka bisa mendapatkan karakter yang lebih bagus, yang lebih kuat gitu.
Jadi ini adalah konsep dasar dari restitusi. Nah, sekarang kita ke tahapan restitusi. Nanti di akhir kita ada tanya jawab ya, Bu. Mungkin nanti Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau menanggapi atau memberikan pengalaman dalam mengajar. Tapi mudah-mudahan kita bisa sharing berbagi ya, berbagi hal apa yang sudah kita lakukan atau yang bisa kita diskusikan mengenai hal-hal yang terbaik yang bisa kita lakukan di kelas. Nah, tahapan pertama adalah menstabilkan identitas. Kan kalau siswa lagi marah ya, misalnya nih ada 2 orang yang berantem kan ya. Nah, ketika sedang berkelahi itu kan kita boro-boro bisa ngomongan anak-anaknya, budak gitu, boro-boro kita bisa memberikan nasihat kepada murid. Yang ada mereka kan sedang dalam kondisi marah, emosi, memuncak. Jadi bagaimana yang harus kita lakukan? Menstabilkan dulu kondisi mereka gitu. Dengan cara apa? Memberikan pertanyaan, ya udahlah, tidak ada manusia yang sempurna, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi mereka stabil kembali emosinya, tidak memuncak karena mereka, oh bukan aku aja, teman-teman juga pernah gitu, orang lain juga pernah, nah gitu. Nah, misalkan gini, kamu kesiangan, oh ibu juga pernah dulu kesiangan, ya udahlah, yang penting kita tahu cara membaikinya bagaimana gitu. Nah, ini tahapan pertama. Tahapan kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Ya, karena tindakan mereka salah, jadi kalimat yang tepat gitu ya untuk memvalidasi tindakan yang salah adalah kamu waktu berantem gimana aja? Saya cuma mukul aja, Bu. Ya untung kamu mukul aja, nggak sampai teman kamu berdarah gitu. Nah, itu juga kan berarti tindakan saya walaupun salah tapi tetap bisa diperbaiki gitu. Kamu pasti punya alasan, kenapa sih kamu berantem gitu. Nah, harus ditanyakan dulu alasannya, latar belakang kenapa, misalnya ya, ketika ada kasus perkelahian, kenapa bisa sampai berkelahi. Nah, atau misalnya kenapa berkelahi karena dibully misalnya ya. Nah, ketika dibully kan marah. Jadi kan ini nih mukul. Nah, pasti kan dia intinya untuk membela diri, melindungi sesuatu yang berharga buat dia. Dia tidak mau orang tuanya dijadikan bahan ejekan gitu. Jadi ini adalah salah satu langkah dari memvalidasi tindakan yang salah, karena setiap hal yang dilakukan oleh siswa pasti punya tujuannya. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, di dalam teori kontrol ini pada dasarnya kita semua punya motivasi internal berbeda-beda gitu. Ketika memvalidasi kesalahan atau menstabilkan identitas sudah kita lakukan, pasti murid kita akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Makanya kita harus menanyakan keyakinan mereka. Contohnya apa nilai yang telah kita sepakati di awal. Kalau berkelahi itu kita sudah melanggar keyakinan apa. Bagus tidak berkelahi itu gitu. Terus kamu mau jadi orang seperti apa nanti kalau sudah besar gitu ya. Kalau sudah lulus SMA mau kuliah di mana, mau bagaimana gitu. Jadi ketiga tahapan ini sangat penting kita lakukan untuk menyelesaikan semua masalah yang ada di dalam pembelajaran kita. Bapak Ibu, kita ke materi terakhir ya mengenai keyakinan kelas. Mungkin di antara Bapak Ibu ya ada yang sudah melaksanakan keyakinan kelas di awal? Sudah. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Gitu. Mungkin ada yang bisa menjawab? Karena kalau keyakinan kelas mah berarti kan yang harus nantinya itu dibuat untuk disepakati oleh semuanya. Kalau peraturan kelas mah yang membuat peraturan, sisanya mau tidak mau harus menuruti. Ya, betul. Ya, betul. Jadi kenapa peraturan kelas? Karena memang kalau keyakinan kelas itu disepakati bersama ya oleh guru dan siswa. Jadi untuk yang tujuannya untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas gitu. Tapi kalau peraturan kelas itu kan berarti seolah-olah seperti perintah gitu ya. Nah, kenapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif gitu. Lalu
Kalau keyakinan kelas itu fokusnya kepada nilai-nilai yang positif yang ingin ditanamkan, dan keyakinan kelas ini dapat memunculkan tanggung jawab bersama dan motivasi intrinsik gitu. Nah, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ini adalah jawabannya. Nah, Bapak Ibu, nah bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Nah, karena keyakinan kelas itu bersifat abstrak ya dibanding peraturan ya. Jadi memang keyakinan kelas itu pernyataan-pernyataannya itu universal dan dalam dalam kalimat yang positif gitu. Jadi bagaimana biasanya Bapak Ibu membuat keyakinan kelas di kelas? Apa dulu awalnya? Bu Agnes mungkin pernah ya melaksanakan keyakinan kelas? Apa dulu awalnya? Nah, pada awalnya untuk pembentukan keyakinan kelas ini biasanya kan menanyakan dulu kepada siswa. Jadi kan keyakinan kelas mah dibuatnya bersama-sama. Hal-hal apa dulu jadi dibuat. So kalian teh mau apa dulu gitu kan, karena supaya semuanya itu biar bisa dilaksanakan dengan Oke, baik. iya. Ya, jadi awalnya siswa itu mengumpulkan dulu ya keyakinan kelas yang mereka inginkan itu apa. Lalu nanti dipilih keyakinan kelas yang sesuai dengan kelas mereka gitu ya. Lalu setelah itu dibuatnya dalam bentuk kalimat positif ya. Jadi bukan begini, jangan gitu ya. Misalnya gini, ada siswa yang menuliskan tidak boleh menggunakan HP ketika belajar. Nah, atau misalkan tidak boleh buang sampah sembarangan ketika belajar. Diganti kalimatnya menjadi kalimat positif, misalnya menjaga kebersihan bersama gitu ya, atau misalkan membuang sampah pada tempatnya, atau misalnya saling menjaga ketertiban kelas gitu, kenyamanan kelas gitu. Jadi kalimatnya itu dalam bentuk kalimat positif. Nah, yang terpenting keyakinan kelas itu jangan banyak-banyak ya, biar bisa diingat dan memang diimplementasikan di kelas gitu. Sedikit saja, jadi kan mudah diingat dan mudah dipahami. Jadinya kan keyakinan kelasnya itu bisa dijalankan oleh siswa. Nah, dan keyakinan kelas itu juga sesuatu yang diterapkan di lingkungan kelas tersebut gitu. Jadi memang jangan hanya sebatas pembuatan saja, tapi juga harus betul-betul diimplementasikan di kelas. Nah, siapa saja yang harus mengikuti keyakinan kelas? Ya, semua warga, karena kan yang membuat juga kita dan murid ya, semua ikut membuat. Jadi harus diyakini oleh semua dan harus dijalani oleh semua. Nah, lalu keyakinan kelas itu harus bagaimana? Harus tetap saja begitu? Tidak, tapi harus ditinjau ulang dari waktu ke waktu apakah masih masih relevan gitu ya dengan kondisi saat ini atau tidak. Jadi disesuaikan juga dengan kondisi saat ini. Nah, mungkin ini ada yang kesepakatan belajar, ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Nah, mungkin ini salah satu cara bagaimana kita membuat sebuah keyakinan kelas. Di awal siswa diberikan kesempatan untuk menuliskan keyakinan kelas apa yang mau mereka buat gitu. Dan mereka menempelkan satu-satu di papan tulis, lalu nanti dibaca oleh semua. Nanti dipilih keyakinan kelas mana yang relevan dengan mereka dan yang mereka yakini, mereka sepakati, lalu nanti dibuat seperti banner mungkin ya, atau misalkan ditulis kembali di dalam kertas yang lain gitu. Jadi dibuat bentuk yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, baik sekian yang bisa saya sampaikan di diseminasi ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, dari semua materi yang sudah saya diseminasikan, mungkin ada beberapa pertanyaan. Nanti saya kembalikan ke Ibu moderator. Baik, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah ya materinya yang luar biasa hari ini kita terima. Mudah-mudahan
manfaatnya juga banyak. Baik Bapak Ibu, masih ada sekitar 10 menit lagi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Bapak atau Ibu tentang materi yang telah disampaikan oleh Ibu Hera. Ya, silakan Ibu Pipi. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya Ibu Hera tentang posisi kontrol terhadap siswa. Bagaimana seharusnya posisi kontrol terbaik guru untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa di sekolah? Ya, baik. Tadi ada 5 posisi kontrol ya Bu. Ya. Mungkin posisi kontrol yang mana yang terbaik? Ya, ditampung dulu atau Ditampung langsung jawab? aja dulu, Tampung Bu. dulu. Ya, selanjutnya Ibu Enda silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hera, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi sudah mendengarkan pemaparan dari Bu Hera yang materinya cukup luar biasa, yang sangat bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi rekan-rekan saya. Ada satu pertanyaan yang mengganjal di hati yang ingin saya kemukakan ke Bu Hera, mengenai kebutuhan dasar manusia. Bagaimana contoh kasus di sekolah mengenai pemenuhan kebutuhan dasar manusia di ruang lingkup di sekolah kita? Itu ya. Terima kasih, Bu Hera. Wassalamualaikum warahmatullahi Bagus dan wabarakatuh. sulit ya, Bu. Terima kasih Bu Hera atas pertanyaannya. Barangkali masih ada Ibu atau Bapak. Ada satu lagi ya, silahkan Ibu Siska. Ya, terima kasih Ibu. Yang ingin saya tanyakan terkait tadi ada beberapa tahapan restitusi ya. Nah, itu teh untuk tahapannya apakah boleh dilakukan salah satunya atau memang harus semuanya dilaksanakan? Ya, itu. Nah, itu urutannya apakah boleh diacak atau memang harus berurutan seperti itu? Ya, Terima siap. kasih Ibu. Ya, terima kasih Bu Siska pertanyaannya. Ya, terima kasih Bapak Ibu-ibu yang sudah memberikan pertanyaannya. Bersilahkan kepada Ibu Hera untuk menjawab pertanyaannya. Ya, baik. Tadi pertanyaan dari Bu Pipi ya. Jadi Ya, dari Bu posisi kontrol mana yang terbaik? Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapannya terlebih dahulu. Ibu Cucu mungkin? Enggak, terima kasih. Ya, Bu Agnes, ya silakan. Mungkin ada yang mau Menyebutkan kembali gitu ya. posisi kontrol itu dari mana ya? Ya, apa saja gitu. Penghukum, Ya. buat rasa bersalah, teman, pemantau, dan Nah, manajer ya. Ya. Ya, Bu Agnes silakan. Baik, terima kasih Bu Hera. Jadi kalau menurut saya posisi kontrol guru yang dianggap cukup efisien dan baik untuk membangun karakter anak yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer. Ya, Ya, karena yang manajer itu sudah mencakup kesemuanya. Kita tidak secara langsung memberikan hukuman kepada anak tapi membuat anak teh sadar, cing coba sok tinggali deui ngaca heula ka diri sendiri naon nu tos betul. dilakukeun teh. Terus kamu kan udah tahu kesepakatannya apa gitu ya. Jadi yang paling baik menurut saya adalah yang Ya, manajer. tepuk tangan buat Bu Agnes. Ya. Ya. Ya, Bu Agnes terima kasih ya atas jawabannya. Betul sekali ya, Bu ya. Jadi yang paling efektif itu kita sebagai manajer. Karena saya menambahkan aja gitu, sudah bagus tadi oleh Bu Agnes, karena posisi manajer itu memunculkan motivasi intrinsik siswa gitu ya. Jadi memang siswa dituntut untuk mencari solusi gitu ya atas kesalahan atau masalah yang mereka punya gitu. Cari masalah sendiri, Cari solusi sendiri gitu ya. Siap ya. tugasnya mengarahkan. Ya, mengarahkan betul. Terima kasih Bu Agnes. Sudah tidak mengganjal dalam hati Bu Pipi? Iya, siap. Ya, baik. Nah, ini yang mengganjal dalam hati Bu Endah ya. Tadi apa Bu pertanyaannya Bu? Sulit Bu pertanyaannya. Oh, contoh kasus. Mungkin ya. Mungkin kita ke kebutuhan dasar dulu. Ada 5 kebutuhan dasar ya Bu ya. Yang pertama ya. Ke belakang Bu. Ya, ke depan. Nah, iya, ada pertama itu ada, nah ini. Ya, awal aja Bu.
Nah ini ya, bertahan hidup. Tadi yang bertahan hidup sudah ya. Contohnya gini, kita punya siswa namanya Hersa misalnya Bu ya. Nah Hersa ini kan kita ada program sekolah sehat ya. Nah tiap hari kan harus punya apa tuh? Tumbler dan misting. Harus bawa makanan dari rumah kan. Jadi makanannya itu kan harus seimbang gizinya gitu. Nah ternyata Hersa itu tidak bawa ya. Nah tidak bawa makan, tidak bawa bekal. Jadi dia ngambil makanan temannya, ngerebut gitunya. Nah karena dia lapar. Jadi pada akhirnya Hersa mau tidak mau harus mempertahankan hidupnya. Nah kalau tidak makan dia lapar. Nah pingsan mungkin karena uang tidak ada, bekal tidak bawa. Nah gitu, itu contoh kasus bertahan hidup. Dan contoh kasus rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah Hersa kan punya teman ya di kelasnya gitu ya. Dia mungkin masuk ke kelompok mana, dia juga masuk ke dalam ekskul. Dan Hersa ingin bahwa dia itu diterima dengan baik oleh teman-temannya. Jadi mungkin Hersa melakukan hal yang terbaik untuk teman-temannya. Misalnya ada temannya yang tidak punya makanan, dia bagi gitu ya. Atau misalkan ada temannya yang butuh pertolongan, bukan hanya uang, makanan atau tenaga gitu dia berikan gitu. Karena Hersa juga butuh teman, atau mungkin Hersa punya pacar. Nah itu juga kan ya bagaimana atau bukan pacar ya, tapi seseorang yang mungkin dia sayangi, dia punya keluarga, dia punya wali kelas gitu kan ya yang selalu memberikan perhatian. Itu juga sama. Karena Hersa punya kebutuhan dasar manusia, rasa kasih sayang. Dia misalkan butuh Bu Endah sebagai wali kelasnya ya, memberikan perhatiannya gitu. Nah jadi emang disinilah contoh ya dari kebutuhan dasar berupa kasih sayang dan penguasaan gitu ya. Penguasaan tuh intinya Hersa itu misalkan di kelas ya, Hersa kan pasti dia punya beberapa teman gitu ya. Misalkan Hersa KM misalnya ya. Nah sebagai KM kan Hersa itu harus diakui. Nih aku teh KM, aku teh dengerin gitu kan ya. Nurut atau ke aku teh gitu kan, aku teh KM. Semua yang diberikan kepada KM kan itu atas hasil dari musyawarah dan dari ini wali kelas gitu. Jadi Hersa itu harus butuh diakui gitu kan ya, bahwa dia itu sebagai seorang KM gitu. Nah yang kesenangan tadi misalkan Hersa ngambil makan temannya gitu ya, tapi ternyata bukan untuk kebutuhan hidup, tapi memang dia iseng aja. Jadi misalkan gini, Hersa ngambil makanan temannya karena dia punya tujuan agar apa? Agar dilaporkan ke wali kelas, ke Bu Endah, Bu Hersa nakal gitu ya, ngerebut makanan aku. Pada dasarnya Hersa bukan pengen makanannya, tapi pengen pengen diberikan respon, cari perhatian ke Bu Endah gitu, biar ada yang melaporkan, nanti dilaporkan ke Bu Endah, nanti Bu Endah ngedatangin Hersa kamu kenapa kamu gini. Nah tujuannya itu. Atau misalkan iseng aja gitu ya, iseng wae ini mah da si eta mah tara heureuh, jadi we diheureuyaan gitu nya. Gitu, jadi jahil gitu ya. Nah, untuk kebebasan kayak tadi ya. Jadi murid-murid kita ini memang diberikan kebebasan untuk memilih gitu. Misalkan kan sebagai wali kelas ya misalnya ya, cat kelas mau warna apa gitu. Jangan mentang-mentang Bu Endah senang ungu kan jadi ungu gitu ya. Tapi anak-anak diberikan kebebasan, Bu aku pengen biru, yang ini pengen hijau, yang ini pengen apa gitu. Nanti dipadu-padankan gitu. Ya yang penting semua anak terwakili gitu keinginannya gitu ya. Itu kebebasan di dalam memilih. Itu mungkin Bu Endah bisa dipahami, atau mungkin ada yang mau menambahkan dari Bapak Ibu? Ya, ya. Oh, pertanyaan ketiga, Bu Siska ya. Oh iya, segitiga restitusi ini apakah boleh salah satunya atau boleh tidak berurutan gitu ya? Itu juga sebetulnya menjadi pertanyaan yang mengganjal gitu ya buat saya. Tapi ketika di ruang kolaborasi, saya mencoba menanyakan kepada instruktur mengenai hal ini. Kata instruktur begini, namanya juga kan segitiga. Ya,
Kalau tidak 3 berarti bukan segitiga, gitu. Nah, jadi memang harus semuanya, karena namanya juga segitiga. Tahapan-tahapannya harus sesuai, karena kan itu bertahap ya. Tidak, kan bagaimana anak mau menanyakan keyakinan kalau tidak distabilkan dulu kan kondisinya. Iya, gitu, iya. Iya, betul. Jadi memang, gitu. Jadi harus tiga-tiganya, harus berupa segitiga. Tiga-tiganya harus dilakukan dan harus bertahap. Nah, itu mungkin Bu Siska ya. Jadi mudah-mudahan ya kita bisa melaksanakan ketiga tahapan itu untuk menyelesaikan semua permasalahan di sekolah. Dan kalau kita sudah melaksanakan ini kan pasti akan muncul karakter-karakter baik dan motivasi-motivasi yang dari dalam diri siswa sendiri gitu. Oke, itu mungkin Bu Siska sudah bisa dipahami. Sudah. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, alhamdulillah karena waktunya sudah cukup ya Bu ya. Mungkin Ibu Bapak juga mau ke kelas. Sepertinya untuk diseminasi hari ini dicukupkan. Tetapi sebelum dicukupkan saya ada keinginan pada Bapak Ibu semua untuk merefleksikan dengan model 4F ya Bu. Nah, merefleksikan barangkali Ibu Bapak ada yang mau merefleksikan dari 4F. F itu fakta, finding, kemudian future dan feeling. Nah, mungkin secara fakta apa saja sih yang masih ingat di Ibu Bapak, apa yang sudah dipelajari hari ini secara faktanya atau secara fakta? Ada yang mau menyampaikan faktanya? Ya, ada Pak Dian. Pak Dian, silakan Pak Dian. Fakta atau mau feeling dulu? Feeling itu perasaannya. Bu Endah boleh? Ini fakta atau Boleh, apa saja? Ya. Kalau untuk yang fakta yang saya pelajari di sini bahwa guru itu tadi berperannya lebih bagusnya adalah menjadi seorang manajer karena dari manajer itu sudah mencakup keseluruhan itu ya. Kemudian dari feelingnya, perasaannya sangat istilahnya bangga terhadap Bu Hera sudah sampai di titik ini dan insya Allah menjadi motivasi untuk saya dan rekan-rekan. Mudah-mudahan tergerak hati kami ya, yang nantinya bisa menggerakkan gitu ya. Senang bisa nambah pengalaman, nambah ilmu dari Bu Hera. Iya, tepuk tangan untuk Bu Endra, terima kasih. Kemudian ada 2 lagi Bu tentang finding dan future. Finding itu adalah keilmuan apa yang Bapak Ibu tadi terima. Mungkin bisa disampaikan beberapa dari sekian banyaknya ilmu yang kita terima. Ada yang mau menyampaikan? Boleh Bu Siska atau Bu Siska atau Bu siapa boleh? Boleh Bu Hal yang sangat baru yang saya temukan hari ini adalah tentang teori kontrol guru ya Bu. Teori kontrol guru itu sangat-sangat menyadarkan diri saya bahwa oh ternyata abi teh baheula teh jadi penghukum padahal aya teh kudu jadi manajerial. Nah, itu. Kemudian di segitiga restitusi ini gitu ya. Jadi memberikan kebebasan anak supaya anak teh bisa berpikir lebih kritisnya Bu, inti nama gitu. Oke, kedepannya, future-nya, kedepannya apa? Kedepannya yang akan saya lakukan adalah berarti mengaplikasikan, menerapkan terhadap hal-hal yang sudah didapatkan hari ini, walaupun tidak semuanya, tapi akan sedikit demi sedikit membangun anak-anak supaya lebih baik lagi. Wah, luar biasa. Terima kasih, tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih Ibu yang sudah merefleksikan kegiatan hari ini. Terima kasih banyak kepada Ibu Hera yang sudah memaparkan tentang budaya positif pada kesempatan ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat terutama untuk semuanya. Itu saja mungkin ada yang mau disampaikan Ibu Hera? Ya, Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya, sudah berkenan hadir di acara diseminasi ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa membuka mata hati kita, bisa menggerakkan hati kita untuk memberikan yang terbaik kepada murid-murid kita. Ya, intinya pembelajarannya harus berpihak kepada murid, harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya gitu. Jadi memang
jangan takut untuk berubah karena kita harus dinamis gitu. Karena memang hidup ini kan tidak flat ya, hidup ini terus berubah gitu. Jadi kalau kita tidak berubah, kalau kita tidak mau merubah paradigma atau mindset kita, ya ketinggalan gitu ya. Jadi nanti berpengaruh terhadap bagaimana kita memperlakukan siswa-siswi kita. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, tepuk tangan untuk Ibu Herawati yang luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kami akhiri kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu. Luar biasa.